Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi ini salah satu contoh saya dalam mengambil keputusan ya mengenai garis support dan resisten dalam mengambil suatu keputusan di market future. Jadi salah buy on support orang bilang dan take profit di daerah resisten. Nah, kita akan coba belajar menarik-narik garis untuk menentuhi zona-zona ya. Saya selalu bilang zona ya, bukan titik ya, zona support dan resisten. Dan biasanya kalau kita bisa mengkombinasikan dengan pola engulf itu potensinya besar sekali. Nah, saya bercerita garis support dan garis resisten itu tentulah bukan garis ajaib ya, yang bisa menyebabkan harga berat naik ataupun turun, melainkan merupakan cerminan dari psikologi dari para pelaku pasar itu sendiri. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Sekali lagi, garis support itu bukanlah garis ajaib, tapi merupakan Oke ya, kita akan langsung ke chart menggambar tentang garis support dan resisten. Jadi back to basic ya. Sekali lagi saya bilang garis support dan garis resisten itu tentu bukanlah garis ajaib ya, yang bisa menyebabkan harga bergerak naik ataupun turun. Melainkan itu merupakan cerminan dari psikologi saya bilang ya, dari para pelaku pasar itu sendiri. Nah, pelaku pasar itu terbagi menjadi 3 kategori ya, yaitu orang yang membeli satu, dan orang yang menjual, dan orang yang tidak melakukan apa-apa, wait and see. Nah, itulah. Jadi bila harga suatu pasar atau saham terkoreksi atau turun ke level tertentu, dan kemudian berbalik naik dari level tersebut, nah orang yang sempat membeli akan merasa senang ya, dan sekaligus ada penyesalan ketika orang yang belum membeli. Kenapa sebelumnya tidak membeli? Itulah yang selalu menjadi pertanyaannya. Itu yang menaik dari support resisten. Nah, saya langsung aja ya. Jadi, sekali lagi saya bilang, support dan resisten terbentuk karena memori masa lalu dan perasaan saat ini. Itu ya yang kita catat. Jadi, sekali lagi saya tekankan, support dan resisten terbentuk karena memori masa lalu dan perasaan saat ini. Market itu, cerita itu selalu berulang-ulang. Banyak yang bilang tren adalah sahabat kita untuk seorang trader. Nah, kita belajar ke basic ya. Ini saya ambil chart di Binance, di TradingView kita akan coba menggambar-gambar garis namanya support dan resisten. Zona support dan resisten ya. Oke, kita ini di chart 1 jam ya. Kita akan melihat pola-polanya. Ini kita akan menggambar-gambar. Ini namanya support. Nah ya, zona support. Nah, ini kita bilang zona ya. Nah, ini kita gambar garis tebal. Nah, ini zona support ini. Ini zona support. Resistennya ada di mana? Ini namanya resisten ya. Nah, ini gampang kan? Ini paling ada seorang dasar sekali sebagai seorang trader. Oke, ini kita garisi. Ini di 1 jam ya. Di 1 jam, tentu 1 jam. Jadi sudut pandang 1 jam. Ini yang dinamakan support dan resisten. Kita akan mencari lagi support terdekat lagi ya. Nah, ini. Kita belajar lagi. Ini namanya buy on support ya. Saya akan contohkan cara ambil keputusan nih buy on support ya. Oke, ini buy on support. Jadi ketika kita beli di sini, buy on support, saya beli di sini, target saya ada di resisten. Support become resistant. Nah, itu. Dasar sekali tekniknya ya. Nanti kan kita kombinasikan mengenai trading menggunakan support dan resisten. Tapi yang jelas kita sudah paham dulu. Ini namanya support ya. Support dan resisten.
support become resistant. Jadi sekali lagi saya bilang, support dan resisten itu terbentuk karena memori masa lalu dan perasaan saat ini. Cerita market itu selalu berulang-ulang. Ketika kita mengambil suatu keputusan dengan menggunakan buy on support, tentu target kita ada di resistance. Ini ya. Kita lihat di sini, ketika ini support artinya candle tertahan di atas garis support ini, maka potensinya besar sekali menuju resisten terdekat ada di sini, di daerah 63. Jadi ketika kita buy di daerah sini, dengan target kita terdekat kita ada di daerah sini. Ya, stop loss-nya tentu kecil, daerah sini kita stop loss. Simpel kan, strategi menggunakan support dan resisten, dan saya sudah contohkan tadi buy di daerah sini dan target saya masih ada di sini. Kita akan melihat hasilnya seperti apa hasil trading saya menggunakan buy on support ya. Ini sih saya lihatkan lagi buy on support menggunakan strategi buy on support ya. Saya lihatin strategi saya menggunakan buy on support. Oke, ini strategi saya menggunakan buy on support ya. Nah, saya beli Luna buy on support. Oke, ini strategi saya menggunakan buy on support ya. Nah, saya beli Luna buy on support, beli ICP buy on support sudah 60% dan SEAL sudah 3%. Itu penggunaan buy on support. Strategi buy on support simple sekali. Kita harus belajar back to basic. Nanti baru kita kombinasikan dengan namanya pola engulfing, itu sangat bagus sekali. Terus ada beberapa candle dan akhirnya kita harus belajar dengan pre-action. Di samping kita kombinasikan dengan namanya indikator yang bersifat lagging indikator. Oke, untuk pagi ini hanya sharing kita tentang mengenai support dan resisten hanya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Happy cuan dan